saudara ya. Kebetulan emang dia udah lama juga pakai Portling gitu. Selama 3 bulan ini apa yang lu rasain selama lu pakai Ford Laser Link ini? Pertama RPM gede. Kita pasang Ford Link ini dengan harga 85 juta. Wadaw. Gokil. Untuk pajaknya sendiri ya berapa kira-kira? Nah, itu juga yang bikin gua kaget tuh. Halo Sobat Otomotif, kembali lagi di Irigasi Interview kendaraan di garasi. Ya, betul sekali. Tapi sekarang agak ngaco nih. Kenapa Katanya tuh? irigasi di garasi interviewnya. Tapi kok sekarang kita nggak di garasi nih, Gus? Kenapa tuh? Karena ya orangnya karena mungkin lagi di luar juga. Betul, Sekalian lagi dia lagi di luar. betul. Jadi kita ketemuannya di tengah-tengah aja. Ya, gitu. di outdoor lah ya. Outdoor. Lagi pula garasinya dia penuh kali, Gus. Kok bisa garasi penuh? Isinya apa tuh? Ada Ferrari. Ah, terus? Ada Perkeong. Gak apa-apa. Pokoknya kita interview di sini aja. Yang penting kita Betul. ngobrol-ngobrol asik. Kita tetap membahas tentang seputar mobil mobil tua dulu. Oke, Sebelum mobil masih muda tetap kita ya. mobil tua dulu. Dan kira-kira siapa yang mau diinterview, Gus? Kemarin kita udah interview Ford Laser CM yang tahun 94 ya. Oh iya. Sekarang punya kita naik ke yang lebih muda. No. Oke, yang lebih muda. Ini kasta tertingginya di Ford Laser ya. Iya, bisa dibilang begitu. Karena kan ada Ford Laser yang bongkok, ada yang GL, kemudian ada yang Dia, Sedan, Dia Hatchback, Sonic, Gala, Cem. Nah ini yang agak mudaannya nih, 90 ke atas, ya. Tahun 97 kalau nggak salah. Ya, itu tahun 97 itu dia Ford Laser Link. Link. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita akan panggilkan. Ini dia ownernya. Oke, teman-teman Irigasi, ini dia owner dari Link merah di belakang. Ada Om Anggi. Ya. Oh, Thank you, Om. Thank you. Oke. Nah, Tapi ngomong-ngomong, Noy, Anggi ini orang di balik layar YouTube FLTR ini. jadi Makasih, Bang. kita nggak usah bingung-bingung cari narasumber ya. Nah, Ternyata betul. kameramen kita juga punya tunggangannya nggak kalah cakep cuy. Ini dia Ford Link, betul ya? Betul, Om. Portling, Oke. Om. Tahun berapa nih, Om Anggi? Tahun 99, Om. 99. Oh, masih muda cuy. 99 Alhamdulillah. bisa termasuk muda lah ya. Iya. Mobil lu tahun berapa? Ownernya juga masih muda. Oh iya. Terlihat dari gayanya. Oh, iya, anak muda banget ya. Udah serasi belum? Udah serasi kan? Oh iya. Udah serasi kan? Kayaknya dalaman juga sama, Pak. Baru juga, Pak. Aduh. Oke deh, kalau begitu sekarang kita akan bahas tentang Ford Laser Link ya. Ya, oke. Mungkin kita akan ulas dulu sejarahnya nih Ford Laser Link dari Om Anggi nih. Kenapa sih dia memilih Ford Laser Link? Kenapa dia nggak pilih BMW atau mungkin Avanza, Calya atau mobil-mobil muda lainnya? Nah. Kenapa harus Ford Laser Link? Kenapa, Ki? Awalnya tuh ngelihat saudara ya, kebetulan emang dia udah lama juga pakai Portling gitu. Jadi ngelihat dia, awalnya kan ya stigma tentang Ford ya, mohon maaf ya, di masyarakat itu kan satu spare partnya susah, Oke. ya kan. Tuh. Terus juga kalau nggak salah, mohon maaf dikoreksi tuh ATPM-nya juga udah cabut kan dari ya. Indonesia gitu kan. Awalnya juga gue sendiri kemakan sama stigma itu gitu. Oke. Tapi karena ngelihat saudara miara Portling juga udah lama gitu, terutama keluarga Laser gitu kan, kok kayaknya dia anteng-anteng aja gitu. Dalam artian nggak pernah ngeluh kalau si mobil ini tuh sama kayak seperti orang bilang gitu kan. Akhirnya terus dari segi model juga untuk Laser Link ini kan juga timeless ya gitu. Udah maksudnya nggak ketinggalan zaman lah ibaratnya gitu. Jadi ya agak tertarik nih gitu untuk meminang si Ford Link ini gitu kan. Tapi gue pengen tahu nih, saudara lu tuh siapa sih, Nggi? Yang ngomporin itu siapa sih? Penasaran gue. Siapa sih saudara lu tuh? Kaget. Kalau bisa dibilang dia tuh udah bukan orang asing kayaknya di Oh, keluarga bukan. FLTR ya. Cuman emang orangnya agak sedikit pemalu. Iya. Kalau nggak salah dia 2 kali periode itu ketum di Ford Laser Tangerang Raya. Oh, ketua Ford Laser. Ya, tahu gak orangnya nih. Ntar kapan-kapan kita suruh Oke. kita interview di sini aja sih ya. Nanti kita munculin aja tuh. Oke. Ini foto SMA-nya. Lu udah ngompor-ngomporin saudara lu tuh. Oh, berarti lu beli Link ini dari ketum. Kebetulan emang bekas mobilnya ketum.
Oh gitu. Iya, Oke. jadi gua namain X ketum aja. Executum. Oh, berarti next chapter dia ketumnya. Oke. Waduh, masih bayi, masih bayi. Tapi gimana nih, selama udah berapa lama pakai ini? Belum lama sih, baru hitungan 3 bulan lah. 3 ya. bulan. Oh, Oke, masih 3 bulan. muda lah 3 bulan ya. Nah. Selama 3 bulan ini apa yang lu rasain selama lu pakai Ford Laserling ini? Pertama RPM Gode. Apaan tuh? RPM Apaan Godek. tuh RPM Godek? RPM Godek. Godek. RPM-nya godek-godek gitu. Jadi ketika nyala AC tuh RPM tuh nggak stabil tuh Oh, idenya. naik naik turun. Nah, itu sih yang awal gua rasain. Tapi kalau untuk akselerasi dengan cc 1600, wah mantap. Wih, Oke. Karena sebelum ini kan gue juga pernah pakai City Type Jet kan. Oh, oke. Honda City Type Jet ya. Tapi kalau dari akselerasi dan sebagainya ini lebih nyaman juga sih. Oh. Lebih nyaman walaupun ceper tapi masih nyaman lah Oh, gitu. Oke. RPM Godek, cuman karena ada dokternya. Nah, dokternya Dia itu. Dokternya dia itu. bahkan ya kalau kata ownernya Cem Kuning, Om yang kemarin Jehan, itu. mobil ini tuh garansinya seumur hidup katanya. Udah malah lebih dari saudara. Iya. Garansi seumur hidup servis ya. Iya. Tapi emang ya, kalau Oke. kita pakai Ford Laser tuh kadang selalu dianggap anak tiri ya, dibandingin dengan mobil-mobil keren-keren lainnya gitu ya. Iya. Kenapa ya? Untuk di Indonesia ya, khusus di Indonesia. Apa Iya mungkin sih. karena mungkin orang tanggapannya dengan mobil sedan Ford itu ya, karena dengan X taksi itu kali ya. Jadi mereka mungkin menganggap Ford Laser sedan itu bekas taksi, padahal ternyata enggak ya. Enggak semua. Ada linknya juga ya kan. Iya. Mungkin karena memang harga pasarannya sekarang agak ini ya, apa namanya, rendah. Rendah, belum digoreng. Ntar kita goreng. Yaudah, kita goreng. Kita pasang Ford Link ini dengan harga 85 juta. Gokil. Oh, iya. Gua gocap. Kita main auction ya. Oke. Oke. Tapi ini udah ceper, berarti udah dimodif dong. Modi. Oke. Ya, budget-budget apa aja? wajar. Apa aja dulu kira-kira yang udah dimodif? Gitu. Waktu pertama ngangkat sih tampilannya belum kayak gini ya. Oh. Yang pertama gua lakuin itu pasti ganti pelek kok. Oke. Pelek. Karena pelek itu menurut gua pribadi bisa merubah tampilan tuh cukup drastis gitu. Pasti. betul. Mahkota dari sebuah mobil itu Iya. ada di peleknya, Betul. iya kan? Berarti selera saudara lu sama lu sendiri jauh beda banget dong ya? jauh beda. Makanya pokoknya ciri khas dia gue buang deh. Gue buang pokoknya. Jangan sampai masih ada yang nempel ya. Iya dong. Tapi tetap dinamain X ketum. Oke. Apalagi selain pelek. Selain pelek, kedua audio. Oke. Audio ya gua pakein ganti Android gitu kan, pasang power dan sebagainya biar enak aja lah kalau nyetir sambil ada musik kan enak loh, Oh. ya kan gitu. Terus sama penambahan body kit ya, lips depan, side gear sama dovetail belakang sih. Kalau misalkan belakang lipsnya gua nggak pasang. Jadi udah cukup sih ini doang. Nah, ini kan mobil agak sedikit muda ya dibandingin Ford Laser yang Iya. lain ya. Iya. Ini untuk pajaknya sendiri di angka berapa kira-kira tuh? Nah, itu juga yang bikin gua kaget, Om. Nggak taunya itu pajak itu cuma 900.000. 900.000. Untuk mobil tahun 99. Iya. 99. Tapi masih kece kan? Oh iya Oh, dong, iya. pasti. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau coba pakai Ford Link, nggak usah takut. Nah. Spare part banyak, Yes. ya kan? Dokternya ada. Dokternya ada. Nah, Kemudian pajaknya juga murah. nah, Akselerasinya tuh jangan ditanya. Nyaman banget ya. Nyaman asli. Oke, dan Ford Laserling ini juga pernah ada juga yang pakai itu polisi. bisa. Polisi ada juga yang pakai Ford mobil patrolinya nih, mobil patroli atau enggak PJR kalau nggak salah, saya juga pernah lihat tuh. Cuman dia pakainya Ford Link yang new. Oh, RS kalau nggak salah. Itu Ford Link juga tuh sama tuh. Mungkin di atasnya ini ya. Ya, di Di atas atas tahun ini. 2000 berarti ya? Terus juga tahun 2000 kayaknya tuh. Tuh. Tapi nggak kalah cakep juga itu ya. Pasti, Iya. pasti. Nah, sekarang kira-kira nih udah pegang Link selama 3 bulan. Ada rencananya nggak? Pengen mungkin touring kemana gitu yang agak jauhan? Kalau touring tuh pasti pengen ya Om ya, gitu apalagi kita udah di komunitas gitu kan. Pengen tahu aja kekuatan mobil kita tuh sejauh apa sih Mm-mm. gitu.
Maksudnya kalau misalkan nanti ada acara dari komunitas misalkan ke Jogja atau kemana, pengen banget nih bawa mobil ini gitu. Oh, pasti. Pengen tahu mobil ini rewel atau enggak nanti di jalan, atau bensinnya irit atau enggak gitu. Tapi kalau untuk dalam kota sendiri sih menurut saya sih dengan cc 1600 masih better lah gitu kan, masih irit gitu, masih enak. Tapi kayaknya ini aman sih, karena di owner sebelumnya ini mobil suka dipakai touring. Oh gitu. Nggak ngasih kabar tiba-tiba di Bandung, nggak ngasih kabar tiba-tiba di mana, di Jogja di mana gitu loh. Oh udah ada Iya, track recordnya ya, kayaknya track recordnya emang udah jago nih buat touring ya. Cuma belum dicoba buat balap doang. Boleh tuh nanti suatu saat. Oke. Cobain. Nah, 3 tuh. bulan itu udah bawa 3 cewek siapa aja? Waduh, kaca film udah gelap nih. Itu dia. By the way nih owner kita ini masih lajang cuy. Masih lajang. Jadi buat teman-teman yang cewek masih ngincer-ngincer calon jodoh, nih ntar langsung DM aja atau enggak komen aja di kolom komentar ya. Boleh. Ini apa sih ini? Ajang pencarian jodoh tuh apa sih? Kalau gue yang nyambut boleh nggak? Oh, boleh. Aduh. Oke. Nah, pokoknya seru lah ya pakai Fortlaser ya. Seru Om, apalagi komunitas FLTR ini kan udah lumayan lama kan berdirinya ya gitu. Saya juga jujur masuk itu belum lama gitu. Jadi nggak melulu ngebahas modifikasi mobil apapun segala macam, tapi ya di lingkungannya sehat lah menurut saya. Oke. Makanya saya pun Alhamdulillah, tertarik ya. gitu. Dan setahu gua nih di teman-teman FLTR ini memang persaudaraannya tuh kuat banget cuy. Jadi teman-teman yang memang setahu gue ya, yang udah nggak pakai unit Fortlaser pun udah pakai unit lain ya, masih tetap gabung gitu serunya. Jadi mentang-mentang udah nggak pakai unit Ford gitu kan, banyak kan juga yang keluar dari grup gitu. Ini banyak yang tetap anteng di situ. Bahkan mereka juga lebih aktif juga dibandingkan teman-teman yang masih pakai Fortlaser. Karena biasanya kalau kita tiap ngumpul tuh ya lu lagi orangnya biasa gitu ya. Tapi lu sendiri, Noy, lu udah berapa tahun di Fortlaser Tangerang Raya? Gue di FLTR tahun berapa ya? Mobil gue aja gue pakai udah kurang lebih 5 tahunan. Oh. 5 tahun. Iya, pokoknya semenjak gue pakai Fortlaser, gue langsung cari komunitasnya. Gitu. Jadi kalau gue tuh apapun kendaraan yang gue pakai, udah pasti gue akan cari komunitas dari kendaraan itu. Lu udah berapa lama, Gus? Sedih gue menceritakan ini. Kenapa? Oh, iya. Ya sama lah, sekitar 5 tahun juga. 5 tahunan ya. Mulai akhir 2019 lah. Akhir 2019. Sebelum COVID itu. Tapi emang di Fortlaser Tangerang Raya kita enak ya. Kita suka nongkrong tiap malam minggu, ya kan. Apalagi kita di Tangerang ini banyak banget spot-spot nongkrong asik. Betul. Ya maaf ada meong. Harimau itu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang punya unit Fortlaser atau dari mulai Fortlaser GL ataupun sampai yang termuda yang mau gabung, boleh banget ya. Bisa. Boleh aja langsung gabung. Bisa, Khususnya ya. untuk yang di daerah Tangerang, karena banyak juga komunitas Fortlaser di Jabodetabek, bukan hanya FLTR cuy. Ya. Ada Jak FL, ada Fallback, kemudian juga ada FLDC Depok ya. Ada FLBR. Pokoknya banyak banget deh teman-teman Fortlaser di sini. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya mau mogok pun atau mogok tengah jalan, ya calling dateng gitu. Ada dokternya. Tapi emang menurut saya kalau kita pakai mobil tua Om ya, wajib banget sih kalau untuk gabung komunitas gitu, karena banyak ilmu-ilmu di dalam komunitas itu yang ibaratnya bakal ngebantu kita sendiri gitu. Kayak misalkan kalau kita misalkan punya mobil tahun muda, itu kita mau cari di marketplace ataupun ke toko langsung, itu spare partnya kan masih banyak Om ya gitu. Tapi kalau misalkan yang udah tua-tua, apalagi part body ya gitu kan, itu yang nggak bakal ada persamaan ya kan, ibaratnya kayak headlamp atau apapun lah yang nempel di body itu agak sulit gitu. Tapi kalau di komunitas biasanya dari perorangan, link ketemu link gitu, jadi akhirnya tahu gitu. Betul. Kecuali memang dari spare part mesin, ya alhamdulillahnya ya itu pun ilmu dari kawan-kawan di komunitas ya, yang ibaratnya yang udah memang lebih dulu main dari kita tuh udah pada tahu substitusinya gitu untuk spare partnya. Tapi ini ada kembarannya loh. Iya, sama kayak Mazda Familia. Mazda betul. Familia itu hampir sama 323.
Itu bedanya apa ya? Kalau nggak salah Beda-beda beda tipis lah ya. beda body di kita. Setahu saya sih ya bedanya di headlamp depan itu sama di grill. Oh iya iya iya. Oke, oke. Jadi Ford itu sama Mazda itu sebenarnya gini banget cuy. Iya kan? Ya buktinya kayak Avanza sama Xenia lah gitu kan. Ford oke, ada Ford Racer GL. Di Mazda-nya juga ada. Iya, 323-nya ya kan. Sama juga yang hatchback, Gia hatchback. Ternyata di Mazda juga ada juga yang hatchback. Begitu juga dengan Link, ada juga di Familia kayak gitu. Jadi persamaannya tuh ada sebenarnya. Ada. Link ini pun beberapa partnya pakai part Familia bisa. Masuk. Setahu saya ya, tapi ya gitu. Dan ini 1.600 injection ya? Injection. Nggak Oke. kalah sama yang baru. Nggak kalah. Tapi kita nggak abdol lah kalau kita cuma ngebahas positifnya aja. Ada nggak sih yang nggak lo suka dari Ford Link ini? Yang gua nggak suka dari Ford Link itu ya, Apakah pantatnya? dari segi exterior gitu. Apapun lah, eksterior atau Minusnya lah, yang gua anggap minus lah apa lah. Kalau dari tampilan standar pabrik ya, untuk tingginya itu jelek banget, serius ngangkang. Begini deh. Iya. Kayak itu dong. Kayak apa namanya? Terkino. Iya. Itu jinggin. Jadi ya potong-potong per dikit wajib lah gitu. Biar enak fitmentnya gitu dilihat gitu. Nah, apalagi ditambahin sama profil bannya yang 1000 umat pakai Safiro XX2. Tapi ini meskipun udah dipotong per masih tetap nyaman ya? Masih pernya masih main gitu, padahal belum di custom belum apa gitu. Tapi kalau ada jalan gelombang itu masih nyaman lah pokoknya gitu. Masih enak ya. Masih enak buat ituan lah ya. Apaan Gus? Buat malam minggu. Ya, tapi dengan catatan shock breaker-nya jangan mati. Oh iya, iya. pasti itu. Kalau mati itu Jangan ngurangin nyaman. Karena banyak juga kan yang kita pengen kelihatan keren mobilnya gitu. Tapi mengesampingkan kenyamanan gitu kan. Kebanyakan kan mobil-mobil yang ceper ya emang enak dilihat ya. Betul. Tapi untuk kenyamanan belum tentu. Memang sekarang kan zamannya coilover atau apa gitu ya. Tapi kan balik lagi ya, kalau menurut saya namanya modifikasi itu gimana selera dan gimana budget. Oke. Dan jangan sampai maksain. Nah, Betul. Kadang kita pakai part-part yang mahal, yang brand-brand tertentu. Kalau emang kita nggak bisa mantesinnya pun itu terlihat biasa aja sih. Ini menurut saya Setuju. gitu. Kadang ya menurut saya ya pelek aja saya TW, jujur aja TW gitu. TW Bukan itu apa? Taiwan. Cewek Bukan. cuy, cewek. Iya, bukan ori RPF, bukan ori Jepangnya. Oke. Tapi ya oke masih better lah. Iya, masih Sesuai ganteng. peruntukannya. Betul. Buat apa? Jangan dibocorin dong. Ini lu pakai ring berapa nih, Om? Kebetulan pakai ring 16 Om. Ring 16. 16. Oh. 16. Aman tapi fender. Kalau fender ya gesrot dikit. Oh iya. Karena kan emang incernya rata fender kan. Iya betul. Gitu. Jadi ya biasalah dia ada gesrat dikit. Oke. Tapi itu kan ininya ceper ya. Kalau nggak gesrot nggak asik. Asik. Slogannya itu cuy. Nggak gesrotnya asik. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang kira-kira masih awam dengan mobil ini atau yang baru tahu dengan mobil ini. Apa sih pesan-pesan Om Anggi nih? Mungkin tiba-tiba setelah kita interview mobil ini, oh gue pengen nih coba pakai Link gitu kan, pengen cari tahu tentang Link. Mungkin ada pesan-pesannya Om Anggi. Kalau orang yang mau nyoba di awal ya, jangan langsung stigma yang udah ada itu langsung ditelan bulat-bulat menurut saya. Kenapa tuh? Ya karena kalau belum mencoba udah menilai gitu. Oh iya betul. Jadi menurut saya di riset dulu, benar-benar dicari tahu dulu gitu. Kadang stigma yang udah berkembang juga ya begitu kan, saya tadi di awal saya bilang kan, awalnya saya ngejudge mobil ini tuh Ford gitu, spare part susah dan mahal gitu segala macam. Ternyata dari segi spare part mesin gitu masih ada substitusinya. Iya. Gitu. Kayak contoh misalnya kemarin saya baru ganti timing bell ya. Timing bell masih bisa pakai punya Timor. Oh, punya masih Timor. sama ya. Masih gitu, dan harganya juga
murah cuma 120.000 lah, Oh, murah. Masih terjangkau lah ya. masih terjangkau gitu. Nah, kan jadi buat teman-teman nih yang mau mencoba Ford Laser atau mau cari tahu informasi tentang Ford Laser, enak apa enggaknya, tadi udah dijelasin sama Manggi. Jadi jangan dilihat jangan ragu-ragu lah untuk Ford Laser, untuk Ford ini ya. Memang sih produk Amerika gitu kan, tapi spare partnya di sini juga ada kok, banyak ya. Jadi nggak usah takut. Dan kampakan juga masih banyak ya kan ya? Oh iya. Ada kampakan juga. Kalau misalnya nggak ada di toko-toko, tenang, kita masih punya kampakan. Nah, Ada di Om Iyas. Kita ke Parung aja, ntar kita bareng-bareng sana. jangan Mencari takut di part Indonesia. apa aja ada di sana ya. Sama ini sih, kalau emang mau meminang gitu ya, jangan sembarangan gitu. Paling tidak ya tanya-tanya dulu ya di komunitas gitu. Tapi biar gimana pun, kalau kita namanya meminang mobil tua ya, atau motor tua atau apapun gitu, kita nyarinya terus yang benar-benar ya paling tidak tuh 80% lah gitu. Jangan sembarangan, jangan cuman kayak ngelihat tampilan luarnya aja cakep, ternyata mesinnya bobrok. Nah, itu bahaya tuh. Gitu. Takutnya si ownernya malah banyak perbaikan gitu, kasihan gitu. Tapi emang alhamdulillah kalau ketika saya ngambil mobil ini, karena emang dari orang terdekat juga gitu kan, jadi track recordnya saya tahu gitu. Nggak perbaikan mesin nggak ada, paling ganti timing belt aja sih, itu karena rutin kan, takutnya nanti kita di jalan putus ya, karena saya ganti. Dan gue juga pernah dengar beberapa tips nih dari senior. Boleh ngerokok? Oh, silakan, boleh ngerokok. Mau ngerokok silakan. Cuman kita nggak ada kopinya nih. Oh iya, nggak apa-apa, santai om. Mana nih si itu siapa namanya kru kita nih? Hey, Kopi. Yanto. Yanto sama Yanti. Ini ada tips nih dari senior kita. Jadi kalau kita mau beli mobil tua ataupun mobil muda, namanya mobil second ya. Misalnya kita ada mobil harga 25 juta. Nah, budget kita tuh jangan dipasin 25 juta, cuy. Oh, kenapa tuh? Nah, kosongin budgetnya kurang lebih 5 jutaan lah. Karena apapun itu yang namanya mobil bekas pasti ada perbaikan. Oh, Mau sedikit, mau banyak pasti ada. Ya, jadi kasih space 5 juta lah untuk perbaikan gitu ya Gus ya. Kalau nggak salah. Karena gue juga dulu sama begitu. Begitu gue punya mobil, pasti ada perbaikan yang emang harus diganti gitu kan. Meskipun nggak banyak ya, tapi kita harus menyiapkan budget itu gitu loh. Betul. Jadi jangan pas punya budget 20 juta nih gue. Nyari mobil pas banget 20 juta. Waduh, ntar walak-laba kan nyari buat benerinnya gitu ya. Paling kali 15 juta aman lah ya. 15 juta aman. Itu 15 juta ke mobil kayak gimana ya? Ada lah ya. Sekarang mobil-mobil tua itu memang banyak juga yang banyak yang murah, tapi banyak juga yang semakin sini semakin mahal. Gila nggak tuh harganya ya? Apa tuh contohnya? Ya ada lah tetangga tuh yang harganya secondnya aja sampai ratusan gitu kan. Padahal tahunnya sama 90-an Gus. Tapi harganya itu setelah digoreng itu, aduh, merinding lah. Yang bikin saya sakit hati itu karena saya punya Ford Laser Cam. At least itu mesin PP05 1800 cc. Punya kembaran Mazda 323 BF Astina. Itu saya sakit hati sih. Dengan harganya yang jauh sekali. Padahal untuk mesin sama ya. Iya. Beda di body doang ya. Cuma main kedip-kedip aja dia. Iya, genit. Astina lebih genit ya kan. Harganya goit. Iya. Ya siapa tahu setelah kita ada interview Ford Laser ini, mungkin ntar harganya bisa melambung tinggi. Dan teman-teman juga ntar pasti penasaran kan, pengen interview mobil saya, mobilnya bagus. Nanti di next episode kita akan coba interview ya. Mobil saya pakai apa, mobilnya Om Bagus pakai apa. Betul. Nanti kita cek satu-satu, oke? Dan tidak hanya mobil tua aja, mobil muda pun nanti kita akan intip ya. Pokoknya namanya juga irigasi, interview kendaraan di garasi. Pokoknya sekarang lagi nggak di garasi. Iya. Mohon maaf. Garasinya apartemen cuy, di sini. Ya adalah kalau begitu terima kasih. Terima kasih Om Anggi, thank you ya. Sukses selalu. Oke. Sampai ketemu lagi di irigasi episode selanjutnya ya. Oke. Irigasi. Yeah. Halo teman-teman otomotif, dukung terus channel kita ya.
dengan Podcast Tangerang Raya dengan cara subscribe, like, dan komen, oke? Yang banyak, oke? Jangan ragu-ragu komen. Supaya kita juga bisa lebih berkreasi lagi, oke? Bisa lebih kreatif lagi, Betul. lebih keren lagi konten-kontennya, Betul oke? sekali, Dan ya. tidak hanya irigasi, mungkin nanti kita akan juga buat program-program lainnya. Ah. Podcast contohnya nanti kita Nah. buat, oke? Vlog ya. Kemarin juga kita FLTR baru ngadain acara ya musik ya. Nah, kita ada vlog juga, acara musik ngumpul asik bersama FLTR. Betul. Oke, nanti kita tunggu di episode selanjutnya. Oke? Oke. Yap, terima kasih sekali lagi buat Terima kasih. semuanya. Thank you. Bye bye.